Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham TAPG atau Triputra Agro Persada ya. Ini sudah rilis laporan tutup tahun 2022 tanggal 1 Maret 2023, jadi awal Maret ya. Dan terakhir harga sahamnya naik 1,61% tanggal 17 Maret ya teman-teman ya, hari Jumat kemarin. Hari ini tanggal 18 Maret teman-teman ya. Oke, kita akan bahas dulu kinerja harga sahamnya teman-teman ya. Jadi ini IPO-nya belum lama teman-teman ya. Kalau kita lihat price performance-nya ini masih negatif semua. Artinya teman-teman kemungkinan besar yang memegang saham TAPG ini sedang floating minus meskipun belum terlalu dalam teman-teman ya. Kalau kita lihat harga setahun terakhir tertingginya 820 dan terendahnya 575. Jadi ini lebih mendekati harga ke rendahnya. Oke, sebelumnya kita akan kenalan dulu ya. TAPG ini perusahaannya bergerak di perkebunan sawit dan karet. Ya, jadi intinya uh, produknya minyak kelapa sawit gitu teman-teman ya, dan inti kelapa sawit. Ya, silakan teman-teman bisa baca sendiri. Karena ini berhubungan dengan minyak sawit, ini kita akan tampilkan harga minyak sawit teman-teman ya. Ini harga minyak sawit 2020, 2021, dari 2020 ke 2021 ini di sini teman-teman, range-nya di sini. 2021 ke 2022 lebih tinggi, 2022 ini puncaknya ya teman-teman ya, dan ini kembali ke 2021. Artinya kinerja perusahaan sawit mestinya tertinggi adalah di 2022 teman-teman ya. Dan ini 2023 juga masih sama dengan di 2021 kira-kira ya boxnya ya. Artinya 2023 ini kemungkinan kalau harganya nggak berubah ya kinerjanya akan sama dengan yang 2021. Jadi yang tertinggi mestinya di sini teman-teman ya, 2022. Nah kita akan cek apakah sama dengan kinerja harga sawitnya. Nah tadi seperti tadi ya teman-teman ya, kita lihat betul ya. Jadi kinerja tertinggi ada di 2022 karena harga sawit tadi yang paling tinggi. Laba kotornya juga naik, naik, dan naik. Jadi ini perusahaannya oke teman-teman ya. Dan kan ini kira-kira kalau misalnya harga sawit di 2023 di sini-sini aja ya kemungkinan performnya akan sama dengan 2021 ya turun lagi di sini teman-teman ya. Oke, jadi ini kinerja jangka panjangnya baru 4 tahun datanya ya, karena baru listing kalau nggak salah 2021. Naik teman-teman ya. Kalau kita cek dari struktur pendapatannya ini HPP-nya turun karena harganya naik gitu ya teman-teman ya. Laba kotornya otomatis akan naik, beban usahanya ini juga turun. Kemudian penghasilan lainnya juga naik teman-teman ya, sehingga ini semakin ke bawah mestinya semakin tinggi ya. Wah, 33,1 ya, ini naiknya tinggi sekali ya. Karena kenaikan harga sawit tadi kita sudah lihat. Nah, ini adalah laporan tutup tahun 2022 ya dibandingkan dengan tutup tahun 2021 ya. Untuk pendapatannya masih naik 48,8%, laba kotornya naik 2 kali lipat lebih, laba usahanya juga sama, laba bersihnya juga sama teman-teman ya. Jadi ini kinerja tertinggi ya sepanjang masa. Kemudian kalau kita lihat dari struktur pendapatannya juga masih beban pokok penjualannya turun, beban usahanya masih turun, beban penghasilan lain-lainnya naik teman-teman ya. Sehingga total laba bersihnya juga naik cukup besar yaitu 33,1% dari pendapatan. Nah, ini adalah valuasinya teman-teman ya. Jadi pada saat video ini dibuat eh PBV-nya ada di 1,25 dan PER-nya 4,20. Jadi PER-nya terbilang rendah ya. Kalau kita bandingkan ya dengan tahun 2021 ini lebih rendah dan sama dengan 2022 untuk PER-nya juga ya teman-teman ya. Kalau dibanding 2021 jelas lebih rendah karena tadi earningnya naik dan harga sahamnya malah turun karena tadi kita lihat sehingga PER-nya akan jadi lebih rendah. Kalau kita lihat ROE-nya ini 29,75% termasuk tinggi tapi karena tadi harga sawit ya teman-teman ya. Dan kalau kita bagi ya kita bayarnya di PBV 1,25% itu earning yield-nya kita itu 23,84%. Jadi ini terbilang masih besar. Jadi ini valuasinya murah teman-teman ya. Tapi ingat ini cyclical teman-teman ya, tergantung harga sawit. Oke, tadi kita sudah lihat, tapi pada saat video ini dibuat, valuasinya murah.
Nah, sekarang kita akan masuk ke dividen ya. Ini sejak IPO sudah rutin bagi dividen ya. Terakhir yieldnya 3,97%, jadi ya nggak besar-besar amat, tapi ya nggak kecil banget gitu ya, lumayan. Ya kalau kita lihat EPS tutup tahun 2022 sudah naiknya cukup tinggi, tadi kita sudah lihat labanya naik ya, hampir 2,5 kali lipat lebih. Nah, kira-kira teman-teman ya, kalau misalnya kita bagi ya sama dengan ini, misalnya 32%, maka paling rendah aja ya, maka ya dia akan membagikan 48. Kalau kita bagi dengan harga saat ini ya yieldnya akan cukup tinggi 7,62% karena ini naiknya memang luar biasa teman-teman ya. Jadi ini kemungkinan akan membagi seperti ini biasanya di bulan Juni ya, Juni dan Juli nih teman-teman ya. Jadi semester 1 atau semester 2 awal, akhir semester 1 atau semester 2 awal. Oke, sekarang kita akan lihat seasonality-nya ya. Nah, tadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, eh, Februari ini karena ini datanya sebenarnya belum lengkap ya. Ini naik 100% karena ini baru satu kali. Nah, ini sudah lumayan di bulan April ya. Untuk Mei dia selalu naik ya. Mei selalu naik. Mungkin karena ya ini ya, Juni ya dan Juli ada pembagian dividen ini naik dan Juli juga lumayan tapi 50% pernah turun satu ya. Yang pasti naik adalah di bulan Mei. Tapi ya ini nggak juga belum pasti ya, artinya pasti naik di masa lalu, masa depan belum tentu teman-teman ya. Oke, ini teman-teman, jadi kesempatannya ada di bulan Mei. Kalau kita lihat ini sebenarnya sudah naik backer ya di sini teman-teman ya. Oh, ternyata dari IPO ini sudah naik backer kok 125 ya. Ini salah ya kayaknya. Mei cuma naik 7%. Ini kayaknya salah sih teman-teman ya. Ini naiknya cuma 7% dan 1,54 kok. Di sini bisa 125 ya. Nanti dicek teman-teman ya. Oke, ini adalah kita masuk ke bandarmologinya teman-teman ya. Kalau kita cek di bandarmologinya, di sini banyak ada 3 pengendali. Kemudian pengendali ini lokal semua ya, PT semua. Kemudian ini ada asing, perusahaan asing. Ini juga perusahaan asing ya. Dan ini ada masyarakat 2,78%. Untuk direksinya juga banyak yang memiliki sahamnya dan cukup besar ya nominal sahamnya. Jumlah pemegang sahamnya ini cenderung naik teman-teman ya, cenderung naik dari 11.400 ke 12.200. Untuk partisipasi asing hanya 8,4%, jadi bisa diabaikan pergerakan investor asing di saham TAPG ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke apa yang terjadi setahun terakhir ya, bagaimana saham ini dioper kemana, ya dibuang siapa dan ditampung oleh siapa setahun terakhir. Kalau kita lihat di sini totalnya ada 19,8 miliar lembar saham dan ini adalah keseluruhan total saham. Jadi ini pengendali semuanya bisa jual beli saham di Bursa Efek Indonesia ya teman-teman ya. Nah, supaya lebih jelas kita akan take out pengendali teman-teman ya. Nah, kalau kita take out pengendali ini ya teman-teman ya. Harga sahamnya tadi yang dari sini teman-teman ya lokal corporate ini kita take out semua. Jadi pengendali ini Persada, Triputra dan Daya Adicipta kita take out. Jadinya sisa segini di corporate ya. Oke, ini di luar pengendali teman-teman ya. Gerakan apa yang terjadi? Kalau kita lihat ya, kepemilikan paling besar investor asing, kemudian investor lokal. Investor asing yang paling besar juga corporate ya. Corporate pun sebenarnya ini ya, karena ini teman-teman ya, ada Salwin dan Gochen, Gochen Holdings ya. Tapi kita nggak take out karena mereka juga bukan pengendali. Ya, terbesarnya di sini teman-teman ya. Ini juga nambah terus setahun terakhir. Kemudian terbesar keduanya ada di others, ini juga nambah terus. Terbesar ketiganya ada di pensiun, dana pensiun juga nambah terus ya. Kemudian investor lokal kita terbesar pertamanya ada di investor retail dan ini juga nambah terus ya, 5% nambahnya paling banyak ya, nambahnya paling banyak. Kemudian terbesar kedua ada di reksadana ini buang ya, sedang buang dan insurance sedang buang. Jadi kalau kita bisa simpulkan di sini sedang ada dua uang besar yang buang barang, yaitu insurance ini buang barang ya, sudah kelihatan sekali turun terus ya, dan ini berlangsung berbulan-bulan penurunannya dari 13,11% jadi 5,54%.
Kemudian yang kedua juga reksadana ya, dari 9,11% turun ke 5,5%. Jadi sedang buang barang ini, dan buangnya ini setiap bulan rutin teman-teman ya. Jadi sedang distribusi. Dia sedang buang barang, dan siapa penampungnya? Penampung paling besar adalah investor retail. Jadi ini bisa dibilang sedang distribusi teman-teman ya. Dari uang besar masuk ke uang retail. Namun retail hanya menyerap, dari ini totalnya 10, hanya menyerap setengahnya. Setengahnya lagi itu diserap oleh investor asing teman-teman ya. Ada dana pensiun yang tadinya nggak ada jadi ada ya. Kemudian ini teman-teman ya, foreign others juga yang tadinya cuma setengah persen, 0,41 jadi 2,1. Jadi penampungnya separuh adalah investor retail, separuh uang besar lainnya. Ada big money lainnya yang nampung ya, dana pensiunnya asing. Kemudian ini ada others juga di sini, dan ini reksadana juga menampung cukup besar 0,83 ya. Oke, tapi secara overall ini sedang distribusi ya, meskipun hanya separuh yang ditampung oleh investor retail. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, 1 Maret sampai 17 Maret ini juga terlihat sedang distribusi ya. Di sini small distribution, lebih banyak yang jual ya, powernya lebih kuat yang jual, 1 sampai bulan Maret ini, sehingga harganya turun. Untuk secara teknikal ini per hari likuiditasnya 6,8 M per hari. Kalau kita lihat di sini sedang ranging aja teman-teman ya, ranging dari 580 ke 770. Ya, ini sedang ranging aja. Dan kalau kita lihat dari data-data tadi, ya kemungkinan harganya akan mungkin dia akan turun lagi ke 580, kemudian dia akan naik lagi ya, ranging-ranging aja di sini teman-teman ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. eh Terakhir risamnya teman-teman ya. Tadi secara fundamental kinerja jangka panjangnya naik ya, baru 4 tahun. Kemudian kinerja jangka pendeknya juga naik, valuasinya murah, rutin bagi dividen dengan forecastnya 7,62%. Nah, bener nggak? Salah ini ya. Oh iya betul, 7,62% teman-teman ya. Kemudian seasonality ini ada potensi naik ini di bulan Mei. Kemudian secara bandarmologi tadi sedang distribusi ya. Untuk 1 sampai 17 Maret juga sedang distribusi, dan technical tadi ranging di 580 ke 770 teman-teman ya. Terakhir, sekali lagi disclaimer ya. Jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentunya bisa juga salah. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa apa yang saya sampaikan ini benar semua gitu ya. Bisa saja salah juga teman-teman ya. Apalagi yang memprediksi harga. Jadi teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang saya infokan di YouTube ini ya. Silahkan teman-teman analisa sendiri sebelum memutuskan untuk menjual atau membeli saham TAPG ini ya teman-teman ya. Ini bukan ajakan. Jadi resiko tetap ada di teman-teman masing-masing. Oke, sampai di sini dulu analisa saham TAPG. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.